Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh nyuwun sewu, nyalon ketua NU saya napa mboten? Nawaitu khidmah ngurusi NU saya napa mboten? Nah, tapi kadang tiang gak ada niat. Awas, saya lobby ke sana kemari, bagi duit ke sana kemari, golek sampai aku menang, pecat, pecat, pecat. Tolak hasil konferensi cabang karena jagonya kalah. Rois Awam PBNU Miftahul Ahyar ingin semua pengurus NU di seluruh tingkatan diisi oleh para kibin baklawi seperti dia, agar sang bendoronya tetap bisa membodohi umat Islam bangsa Nusantara. Bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya, tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan. Lah sekarang PC-PC NU itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCN yang sudah mulai menolak. Sebenarnya fenomena yang tidak bisa lepas dari fenomena-fenomena sebelumnya, dari mulai pemecatan Gus Salam di PBNU, pemecatan Yai Marzuki di PWNU, termasuk ya pemecatan Kiai Imad juga, dan juga di sini muncul dari PCNU, termasuk dari PCNU Wonogiri, juga PCNU Jakarta Pusat, dan juga PCNU Bogor. Ini yang lagi viral akhir-akhir ini. Ini ada apa dengan PBNU? Terpilihnya kembali Ketua PWLS Kiai Mubarok sebagai Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri sepertinya menjadi dinamika baru dalam polemik nasab kaum Baklawi Yaman di dalam tubuh Nahdlatul Ulama, yang mana dengan terpilihnya kembali Kiai Mubarok sebagai Ketua NU di tingkat cabang membuat Rois Awam PBNU Miftahul Ahyar yang selama ini sangat getol membela kaum Baklawi Yaman sangat murka, hingga ia tak mau menerima hasil konferensi yang sudah dilaksanakan melalui aturan yang sah dan malah mengeluarkan surat instruksi agar konferensi diulang sebab calon yang dia jagokan sama sekali tidak memenuhi syarat maju sebagai calon ketua. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi warga Nahdien yang mayoritas sudah sadar akan kejahatan dan kebohongan kaum Baklawi Yaman yang mengklaim golongan mereka sebagai golongan keturunan Rasulullah, melawan para jongos-jongosnya yang dalam periode ini menguasai penuh otoritas di kepengurusan Nahdlatul Ulama. PBNU sebagai organisasi yang seharusnya bertanggung jawab atas kemaslahatan warga Nahdien di seluruh dunia, kini sudah sangat nampak dikuasai oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap suara warga NU di bawah, termasuk menolak suara warga NU yang telah memilih ketua cabangnya yang sudah dipilih secara sah melalui aturan yang ada. Perlu diketahui oleh seluruh warga Nahdien seantero Nusantara bahwa konferensi cabang yang dilakukan pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri telah dilakukan dengan cara yang sah sesuai aturan yang telah disepakati bersama, bahwa bakal calon harus memenuhi syarat utama yakni didukung oleh minimal 9 suara agar bisa maju dan kemudian dipilih oleh para pemilik hak suara. Pemilik hak suara di konferensi cabang tentu adalah pengurus MWC tingkat kecamatan, yang mana dari ketiga nama bakal calon yang ada, hanya Kiai Mubaroklah yang memenuhi syarat utama, yakni didukung oleh 15 suara, sementara calon lain termasuk jagonya PBNU hanya didukung masing-masing 5 suara saja, dan karena itulah Kiai Mubarok kemudian ditetapkan secara aklamasi menjadi ketua. Konferensi telah dilaksanakan melalui aturan yang sah. Pihak PBNU sendiri pun turut andil dalam sidang dan ikut menyetujui aturan yang telah ditetapkan bersama tentang syarat bakal calon bisa maju untuk dipilih pemilik hak suara. Namun setelah konferensi rampung dilaksanakan dan alih-alih menunggu SK diterbitkan, para pengurus PCNU Wonogiri justru dikejutkan dengan datangnya surat dari PBNU yang menolak hasil konferensi dan malah mengeluarkan perintah agar konferensi diulang dengan alasan yang tidak dapat diterima. Bahwa pelaksanaan konferensi berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Akan tetapi pada hari yang kemarin, saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan konferensi ulang. Nah, ada 3 calon yang maju, yang 2 mendapatkan 55, kemudian saya mendapatkan 15. Artinya hanya 1 calon yang bisa maju untuk tahap berikutnya, cuma saya. Maka karena kedua calon tidak memenuhi syarat minimal suara, yaitu 9, maka saya ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi. Padahal pada saat konferensi yang hadir pada itu juga ketua PBNU dan Katib Suriah PBNU yang memimpin langsung, dan administrasi persyaratannya juga sudah diteliti dan tidak ada masalah dan dinyatakan bisa dilanjutkan. Namun surat yang datang itulah yang menjadi saya jadi terkejut. Mengapa demikian? Karena sudah lama kita nanti SK-SK nggak datang, ternyata yang ada adalah surat cinta yang berujung untuk mengadakan konferensi ulang.
Konferensi pemilihan ketua cabang telah dilakukan. Pihak PBNU sendiri pun turut andil dan ikut menyetujui ketika membuat aturan, bahkan ikut pula memverifikasi berkas persyaratan yang disodorkan bakal calon kepada pimpinan sidang, yang pada saat itu dinyatakan sah dan tidak ada masalah, sehingga proses pemilihan bisa dilanjutkan. Namun ketika konferensi sudah rampung dilaksanakan, pihak PBNU justru ogah-ogahan menerima hasilnya dan malah meminta konferensi dilaksanakan ulang. PBNU adalah organisasi keumatan, bukan partai politik yang pimpinan tertingginya bisa berbuat sewenang-wenang kepada bawahannya, bisa memecat dan menempatkan orang-orangnya di posisi manapun sesuai kehendak pemimpin tertingginya. Jika Kiai Mubarok dianggap tidak memenuhi syarat karena merangkap jabatan di organisasi lain di luar Nahdlatul Ulama, maka silakan hitung saja, ada berapa pengurus PBNU yang merangkap jabatan di luar kepengurusan Nahdlatul Ulama? Dan jika itu dianggap melanggar aturan, mengapa tidak sekalian mereka dipecat semuanya? Pada akhirnya, ini semua hanyalah tentang ketidaksukaan Miftahul Akhyar kepada orang-orang yang melawan kejahatan kaum Baklawi saja, di mana ia tidak ingin orang-orang yang selama ini menentang sang Doro majikannya menempati posisi strategis di kepengurusan Nahdlatul Ulama. Sangat nampak bahwa ia ingin kepengurusan NU di segala tingkatan diisi oleh kibin-kibin Baklawi Yaman semuanya, supaya kelak tidak ada lagi pengurus struktural NU yang menginstruksikan kepada warganya untuk menentang kaum Baklawi yang sudah berlaku sangat zalim kepada umat Islam pribumi Nusantara. Atau bisa jadi juga bahwa ini adalah bentuk peringatan dari Miftahul Akhyar sebagai Rais Am kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama dimanapun dan di tingkat apapun ia berada. Jika sampai berani bersuara menentang kejahatan kaum Baklawi Yaman, maka pengurus pusat bisa dengan sangat mudah menyingkirkannya, sehingga ia tidak akan mendapat posisi apapun dalam segala lini dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Kita sangat berharap persepsi ini salah. Sebab jika persepsi ini benar adanya, maka jelas itu adalah bentuk pembungkaman terhadap suara kritis warga Nahdliyin di bawah yang sangat tidak pantas dilakukan oleh pimpinan tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Perjuangan Wali Songo Indonesia memang bukan bagian dari struktural kepengurusan Nahdlatul Ulama, tapi bisa dipastikan perjuangan Wali Songo Indonesia isinya adalah orang-orang NU semuanya yang selama ini menahan rasa sakit yang sangat luar biasa atas segala kejahatan kaum Baklawi terhadap kaum pribumi Nusantara. Lek arep nyaloniku nggak ada niat akan membuang siapapun sing dianggap duduk bolone gek, padahal yo podo NU ni, yo podo pondokane, yo podo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma piyambake gak ada rasa mangkel ditenono lek aku menang sikat. Wong dadi ketua NU niate kaya ngeten iki, sida dadi ngibadah napa Firaun? Halo. Kiai napa sengkuni ngeten iki? Pengurusi NU kok sengkuni ku piye? Niate manae sing boten sae. Muga-muga ning Magetan renek ngono kuwi. Amin Allahumma. Kula kadang rada isin para rawuh di saat Muhammadiyah memaksimalkan potensi kader Muhammadiyah terbaik. Mbuh partene apa ae padha ra padha, pokok Muhammadiyah ambil sehingga pengurusin ini doktor, profesor. Nah, ketika ada organisasi lain malah membuang kader, suwe-suwe yang jadi pengurus niku nyun sewu, grade-nya, levelnya, makomnya jauh di bawah pengurus Muhammadiyah. Halo, dijak maju yo angel, wong mobil lawas. Dijak maju yo angel, wong sesene mek kur paribasane Muhammadiyah Land Cruiser cc 4000, lah kene ceri hijet lawas. Digaso kaya ngopo yo. Nah, ngurusi NU, mengelola NU kanthi niat manah sing boten sae niku menguntungkan NU napa merugikan NU? Memajukan NU napa membundurkan NU? NU semakin banyak didukung napa ditinggalkan orang? Bahaya para rawuh. Ngoten niku jenenge dadi ngibadah napa ngrusak? Kok ngrusak iku piye? Sebab atine mboten sae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ana Pak Mudin Dudo biasa ngimami langgar
Langgar sing cedek ini lo jarak 50 meter, ditinggal arang-arang diimami. Kok sregep mento semerintil banget, ngimami langgar rodo adoh kono 500 meter. Ditakoni nyapa to kok sregep ngimami kono? Jawabnya pinter pancen ustad. Semakin jauh melangkahkan kaki, semakin banyak. Bener tau? Jebule bareng diteliti kuwi neng kono ono rondo teles nderek dadi jamaah. Ayo ngono kuwi ngimami langgar kuwi ngibadah apa modus? Kok iso modus iku piye? Atine lho gak tepak ngoten lho. Halo. Ngelakoni apa ae senajan sae. Nek atine elek dadine ya panggak elek. Awale elek sak teruse ya elek. Ngoten niku kok isyarat tengene kitab hikam. Halo. Tengene kitab hikam. Napa para rawuh? Pokok awale api, sak teruse api. Awale remeng-remeng, sak teruse yo remeng-remeng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, bersih manah niku penting sangat. Ikhlas niku penting sangat. Nate salat ping 1000 rakaat. Sing ikhlas mek kurang rakaat, ya 2 rakaat kuwi sing diterima. Nyun sewu, kula tak nggawe contoh wong sing ora ikhlas. Ana santri ketua pondok, ustad pondok sowan Mbah Yai. Sae napa mboten? Lho sowan Mbah Yai ini lho sae napa mboten? Dilalah Mbah Yai niku garwane sik enom. Seumur selikur. Lah santri ini bolak-balik sowan-sowan ae. Perlu nih ben iso ngelirik. Ben iso ngelirik punyai. Nah, lek sowan yo nggih. Ketorone sae wong sowan. Engki. Bareng punyai metu badhe nyuguh kopi ngene. Kurang ajar ora wong ngene iki? Kurang ajar ora wong ngene iki? Wong salat ketorone sowan pangeran madhep wajahia ngurusi takmir ketorone lillahi ta'ala wajahia ngurusi NU macam-macam ketorone berjuang wajahia. Ternyata arep nyalon bupati. Halo. Ternyata ben iso nyalon DPR, ternyata ben iso jadi menteri. NU sekedar jadi batu loncatan. Ketorone madhep pangeran ning tibake melirik yang lain. Ketorone krono pangeran, merjuangne agamane pangeran, tibake sing digoleki sak liyane pangeran. Wong ngene iki salah apa kurang ajar? Halo, kurang ajar napa mboten? Lek kurang ngajari apa keterima? Mboten lah. Salat niku sae, sapa ngarani salat ora sae. Tapi saapi-apike salat, lek tibake riyak mboten krana pangeran, oleh gepuk. Ayat itu jelas, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wek panas banget buat mereka yang tukang sholat. Tukang sholat itu diancam neraka. Cuma sholat ini kiyuraun ria ora tahu-tahu sholat bareng arep nyalon kepala desa tuku sajadah malih Jumatan. Halo, wi krono pangeran apa kampanye?
Cara kula pengajian ya pengajian, aja digawe kampanye. Nek kiai sambi dadi tim sukses, warga jamaah masyarakat awam angel bedakne kuwi pengajian apa kampanye dene kuwi. Malih ra iso mlebu ati sebab subhat remeng ra genah ngaji apa kampanye. Ngono kuwi lho lek ati enggak bening ngono kuwi. Dong apa ora iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, setunggal malih damel contoh mawon wong sing mboten ikhlas, mboten krana Gusti Allah. Wis ngerti lek riyak golek lem-lemane menungso ganjaramu ilang. Wis ngerti lek riyak golek kedudukan di mata manusia barokahe ilang, ridhone pangeran ilang. Wis ngerti ngono ki lho, panggah milih pamer, panggah milih riyak, piyambake luwih marem dilem menungso. Koyok-koyok wong riyak ngene, aku sing penting terkenal, aku sing penting top, aku sing penting akeh sing ngelem. Najan gara-gara riyak kelangan swarga ra masalah. Najan gara-gara riyak ra oleh syafaati Nabi ra masalah. Najan gara-gara riyak ora oleh ridhone pangeran ra masalah. Wong riyak ngono kuwi. Milih oleh lem-lemane menungso najan kelangan ridhone Gusti Allah. Kebacut napa mboten? Kebacut napa mboten? Kebacut para rawuh. Nek cara Gus Dur nyuwun sewu, menungso ora ngelem ra patheken. Halo. Diarani elek ra masalah, wong sing ngarani menungso ae. Sak kampung Lembean ngarani sampean elek ora iso nyebabne sampean mlebu neraka. Pokok pangeran ridho. Sak Lembean ngelem sampean kabeh ora dadi sababi ae mlebu swarga. Lek pangeran ghadab murka mboten ridho. Sejatine swarga neraka apa jare Gusti? Apa jare Gusti Allah wong sing duwe neraka swarga ya Gusti Allah. Nah, lek sing nentokne swarga neraka Gusti Allah ora perlu golek lem-lemane menungso. Mok lem sakarepmu, ra mok lem yo sakarepmu. Emang gue pikirin gitu aja korep. Kula nate angsal cerita para rawuh, Mbah Maimun Zubair biyen MPP P3, Gus Dur Dewan Suro PKB, dua partai berbasis di NU saling berebut suara. Nah, secara zahir wong beda partai koyok-koyok kiai loro niku saingan, koyok-koyok kiai loro niku tukaran, koyok-koyok. Ternyata diam-diam Gus Dur pas dadi presiden, Mbah Maimun Zubair mantu. Lah Gus Dur mbiyen alumni Pondok Sarang, mumpung kesempatan dadi presiden, Gus Dur pengen berbalas budi, khidmah teng gurune Mbah Maimun Zubair. Matur, Yai, kula izin mumpung kula mampu gawe manten iki kula sing bantu pun. Biayai pinten kula pun. Lek jenengan tampi kula nyuwun syarat. Syarat napa? Monggo wong loro iki meneng cep ra usah kandhane sapa-sapa. Senajan bantu entah berapa ratus juta, jangan ada orang tahu. Gara-gara nggak ada orang tahu, ra enek sing ngelem Gus Dur blas.
malah ngarani Gus Dur wani karo gurune nentang wong gurune P3 kok Gus Dur PKB. Kata Gus Dur, saya nggak masalah, mending diarani elek ning sejatine apik katimbang diarani apik tibake elek. Nah suara di luar koyok-koyok Gus Dur karo Mbah Maimun mboten sae, tapi ternyata niku sengaja dibuat ben apike ora konangan menungso. Halo, ben apike ora dilem-lem menungso, sebab lem-lemane menungso ora iso nyelametne teko neraka. Nah bareng Gus Dur sedo, Mbah Maimun Zubair menunjukkan topnya para rawuh. Memang nggak ada apa-apa tengah mana. Mbah Maimun nyelawat teng Jombang, sing mimpin sholat jenazah Mbah Maimun Zubair. Yang mimpin doa pas pemakaman Mbah Maimun Zubair. Tahlil hari ke-7 nggih Mbah Maimun Zubair. Hampir setiap haul ketika itu sing rawuh mimpin donga teng makam Mbah Maimun Zubair. Kula roh wong kula ya melok. Tiang kalih niki tiang sae sedaya. Tapi ben wong liya ra roh apike, sengaja koyok-koyok rapate apik. Jadi penampilan rapate apik niku gawe nutupi napa? Gawe nutupi apike ben radi lem menung. Ngene iki lho para rawuh, ikhlas tingkat tinggi. Ngono sing ora ngerti ngelok-ngelokne Gus Dur. Gus Dur buta mata, buta ora lah Mas. Halo. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyumbang teng masjid kula rasa nyebut jenenge. Enten para rawuh mubalek diparingi bisaroh niku lek ditolak sombong gawe gelone panitia, tapi diterima lepek dhewe padahal wis sugih yen mboten sae. Untuk memperkaya diri mboten sae, menolak sombong nggih mboten sae. Sing sae ditampi perkara piyambake mboten butuh atau butuh sekedare mampir masjid lah, pipis wudhu karo salat tolah-toleh gak ana wong dilebokne teng kotak amal. Ketorone ustaz kuwi nrimo amplop, tapi diam-diam gak ana wong roh amplope lebokne teng kotak masjid. Lho ngene iki lho para rawuh jan cukup sing weruh pangeran, cukup sing ridhoni pangeran, cukup yang ngelem pangeran. Radilem menungso, radilem menungso rapat wani bara. Ibu-ibu wani ya becek ra ditulisi. Lho, becakane dhewe ora ditulisi. Paling disalahpahami, disuudoni, dituduh ya. Biyen lho tak beceki 50.000 iki ra nek catetane. Padahal sampean yo becek malah 200.000. Tapi ra ditulisi, wani ora? Ora wani. Halo. Halo. Wedi dilokne menungsa to? Jaluk dilem menungsa to? Jaluk dicatet menungsa to? Padahal ra dicatet to malaikat raqib atid ya wis nyatet pangeran ya wis pirsa. Tapi jene menungso sik durung marem, durung puas mung dicatet pangeran. Lek iso panitia manten ya kudu nyatet. Iki piye hukume ana wong rong percaya karo catetane pangeran? Angel ya. Tapi ya kudu belajar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sing nakdirne besok matine kita niku husnul khotimah
Napa suul khotimah sing nentokne namung Gusti Allah, wong sing kuwasa Gusti Allah. Mati teng alam kubur digetak mungkar nakir atau didhawuhi kanthi alus mboten getak, kuwi sing kuwasa nentokne ya namung Gusti Allah. Tangi saking alam kubur teng dina kiamat, teng padang mahsyar kepanasan apa iyup, kuwi sing iso nentok niki namung Gusti Allah. Pas dihisab ngamal ditimbang antarane sing sae kalih sing awon, sapa sing iso nentokne wong lembean iki lulus kabeh? Sapa sing iso dawuh ngono kuwi? Ya Gusti Allah. Nguwat siratul mustaqim, lunyu banget. Sapa sing iso nakdir ora kepleset selamat sampai swarga? Ya Gusti Allah. Sing duwe neraka swarga ya Gusti Allah. Senyampang semuanya itu Allah. Mengapa kok pamer kepada selain Allah? Wong liya mau pameri gak iso nakdir husnul khotimah. Wong liya mau pameri gak iso nakdir dari bentakan malaikat mungkar nakir. Halo, dibentak apa ora ra iso nentokne menungso. Wong sak niki ngelem kabeh, lek sampean ditakdir pangeran kepanasan teng ora-ora mahsyar ya panggah panas. Lah wong kabeh sing nentokne pangeran kok ngibadah atine noleh teng sak liyane Gusti Allah. Salah apa enggak bener? Loh, salah apa enggak bener? Muga-muga iso ikhlas. Sebenarnya fenomena yang tidak bisa lepas dari fenomena-fenomena sebelumnya, dari mulai pemecatan Gus Salam di PBNU, pemecatan Kiai Marzuki di PWNU, termasuk ya pemecatan Kiai Imad juga, dan juga di sini muncul dari PCNU, termasuk dari PCNU Wonogiri, juga PCNU Jakarta Pusat, dan juga PCNU Bogor. Ini yang lagi viral akhir-akhir ini. Ini ada apa dengan PBNU? Ini mengingatkan ya kita sebagai Nahdliyin dari kalangan kultural, dan beliau juga sebagai ketua PCNU Wonogiri yang sah dalam arti terpilih secara aklamasi, ya ini tentunya merasakan adanya sesuatu yang bisa dikatakan yang inkonsisten gitu. Apalagi tadi disebutkan adanya tim formatur yang mana di situ ada permintaan khusus dari orang PBNU ya, menambahkan satu orang dari PBNU untuk masuk tim formatur, yang ini tidak lazim dalam aturan main. Kenapa harus ada seperti itu? Apalagi ditambahi dengan alasan supaya SK-nya cepat turun, biar SK cepat turun. Nah ini sungguh memprihatinkan bagi orang-orang yang khidmah di Nahdlatul Ulama itu. Kenapa ada inkonsistensi organisasi seperti ini? Dari pilar atau rukun NU sebagai organisasi, ya, yang dari segi jamaah atau NU kultural, kemudian adanya tujuan bersama, kemudian adanya kepemimpinan dan kepengurusan, dan yang keempat adanya aturan main yang disepakati bersama. Nah ini tentu menambahkan satu dari PBNU untuk masuk dalam tim formatur Konvercap PCNU Wonogiri, ini sesuatu yang bisa dikatakan ya inkonsisten dalam organisasi. Ya, ini yang perlu ya diketahui sebabnya supaya bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi koreksi bersama. Jadi ini yang perlu saya tekankan. Posisi PBNU sebagai organisasi sosial keagamaan yang membawa semangat politik tingkat tinggi atau Asyasa As-Samiyah, ya, dalam bahasanya Kiai Said ya, atau Asyasa Al-Quswa, itu bahasanya bahasa Hal Mahfud, sebagai high politik tingkat tinggi, politik keumatan, bukan Asyasa As-Safilah, low politik, yaitu semangat kekuasaan, yaitu membangun koherensi dari atas ke bawah, ya, yang tidak sesuai akan dinegasikan, akan diberhentikan, ya akan
istilahnya itu dieliminasi dan seterusnya. Ini semangat ini justru bukan semangat Asyasa Asamiyah, tapi semangat yang dibawa itu adalah semangat Asyasa Asafilah. Seperti semangat ya ormas tapi membawa watak partai politik atau bahkan membawa watak perusahaan misalnya. Ini kan ya cukup memprihatinkan. Nah itu yang pertama. Jadi posisi di mana PBNU saat ini antara high politik atau low politik dalam masalah perjuangan itu. Kemudian yang kedua, ini seperti ya Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi, ya sebagai organisasi ini dengan adanya pemecatan, ya secara langsung ataupun secara halus, ya seperti yang dialami oleh PCNU, ini nampaknya spirit khidmah itu beralih seperti spiritnya wazifah ya, seperti berebut pekerjaan di NU itu. Ngurus NU itu bukan lagi membawa semangat khidmah, ya melayani, ya dengan lillahi ta'ala mengharap bonus dari Allah, ya berubah seperti wazifah. Nah, ini yang perlu dijadikan koreksi ya untuk dari kalangan elit PBNU itu. Apalagi kalau dilihat dari segi asal dan faradnya, ya Nahdlatul Ulama dari sudut pandang asal wal farad, dari antara asal dengan cabangnya, antara dasar dengan penguatnya, tentu yang dasar itu adalah warga NU. Yang akar itu adalah kultural, bukan struktural. Kalau minjam pandangannya Kiai Haji Mas Darvalid Mas Udi, ya beliau waktu masih tajam-tajamnya dulu ya. Ya NU yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan dalam rangka apa? Ya dalam rangka mewadahi Nahdlatul Ulama sebagai kultural yang sudah ada ratusan tahun sebelumnya, yang sudah ada berabad-abad sebelumnya. Nah ini akarnya di situ akarnya. Ya, jadi NU itu Nahdlatul Ulama itu sudah berjalan dan akan tetap berjalan. Ya, sebelum adanya NU sebagai organisasi, NU kultural itu sudah ada terlebih dahulu. Ya, apalagi orang yang sudah terpilih sebagai ketua PCNU, apalagi melalui proses yang sah, bahkan dipilih secara aklamasi, nah tentunya punya basis kultural. Ya, likulli syai'in saikhun. Setiap umat, setiap komunitas itu ada tokohnya, ada syekhnya. Nah, beliau mendapat mandat untuk memimpin Nahdlatul Ulama di tingkat cabang. Nah, itu tentunya perlu dihargai. Dihargai kepercayaan umat kepada PCNU terpilih tanpa ada intervensi dari atas, dari PBNU. Nah, ini ada kecenderungan ya semangat NU ya top down dari atas ke bawah, bukan aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama yang mana mereka itu sesungguhnya adalah dasar dari NU itu sendiri. Ibarat pohon, akarnya itu adalah kultural. Nah, ini mestinya yang perlu di garis bawahi. Nah, misalnya beliau jadi ketua PCNU itu kan sebenarnya ya minallah, ya bonus dari Allah, itu bonusnya saja sebenarnya. Dan ya, karena kita yakin beliau jadi ketua atau tidak tetap khidmah untuk NU. Ya, tetap khidmah untuk NU. Itu karena ya memang itu karena Allah memilih beliau untuk khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Bukan untuk merebutkan ya jabatan-jabatan struktural di Nahdlatul Ulama. Apalagi beliau nggak mencalonkan diri, tadi menyampaikan begitu. Nah, ini ada semacam kesenjangan sebenarnya antara grassroots dengan menara gading, antara elit PBNU dengan akar rumput. Ada kesenjangan antara struktural dengan kultural. Ya, sampai kapan ada kesenjangan ini? Ya, nah, karena pilar yang paling utama NU sebagai organisasi yaitu adalah jamaahnya. Jadi 4 pilar tadi kan jamaah, tujuan bersama, kepemimpinan atau kepengurusan, kemudian aturan main yang disepakati bersama. Yang paling vital, yang paling penting itu adalah warganya, jamaahnya. Nah, kalau jamaahnya tercerai-berai bagaimana? Nah, ini perlu dijadikan pelajaran. Ya, jangan sampai tadi yang saya sebutkan bainal khidmah wal wazifah. Ya, tadi yang beberapa kajian sebelumnya membahas masalah wazifah, komisaris tambang dan seterusnya. Itu kan mestinya dijadikan sebagai ya otokritik lah bagi orang-orang yang bersangkutan itu. Itulah tadi gonjang-ganjing permasalahan di kubu PBNU tentang sikap dari Rois Am yang secara sepihak membatalkan pemilihan.
Dan tadi kita sudah dengar bersama ceramah yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang memberikan pencerahan kepada kita. Semoga saja video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.